Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dan kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam Tuhan. Saya mengingatkan saudara bahwa setiap hari yang boleh kita alami, kita lalui, setiap peristiwa dalam kehidupan kita, semuanya ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Amin saudara. Hidup kita hari ini ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, jangan lewatkan. Jangan lewatkan apa saudara? Kesempatan untuk mendapatkan berkat yang baru dalam hidup kita. Ketika kita datang mungkin dengan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, pergumulan kita, pengharapan kita. Maka di dalam ibadah mari kita nikmati kehadiran Tuhan, sukacita ketika kita memuji Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita akan pulang tidak dengan keadaan yang sama. Tapi kita pulang boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, baik ketika kita menaikkan pujian maupun ketika kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Nah, sore hari ini kita mau bersama-sama belajar dengan judul Tuhan menguatkan dan menolong. Kita akan bersama-sama melihat nanti di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 20. Jadi saudara yang membawa Alkitab maupun punya HP yang ada Alkitabnya silakan dibuka, karena kita tidak akan membaca keseluruhannya, kita akan bagian per bagian saja, tetapi saudara bisa mengikutinya dengan ketika nanti membaca ayat tertentu, saudara sudah mendapatkannya. Nah saudara, Tuhan menguatkan dan menolong. Maaf ya. Kita akan melihat di Yesaya 41 ayat yang ke-10, di layar sudah tertampilkan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, di terjemahan yang lain saya mengambil dari New English Version, International Version, maaf saya ya, NIV. Nah, hampir sama dengan King James Version, saudara. Tapi tadi ada saudara kita yang pagi tadi hadir menampilkan di WhatsApp story-nya ya, ada terjemahan yang lain, NET itu hampir sama kata-katanya. Nah, di situ dituliskan di yang versi yang berbeda, "So do not fear, for I am with you." Maafkan kalau saya salah pengucapan ya. "Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Saudara, dismayed-nya itu artinya adalah kecewa atau tawar hati. Jadi jangan takut, aku besertamu, jangan kecewa atau tawar hati. Aku adalah Tuhanmu, aku akan memberikan kekuatan kepadamu dan menolongmu. Aku akan mengangkat engkau, menopang engkau, menegakkan engkau dengan tangan kananku yang penuh kebenaran. Tangan kanan yang penuh kebenaran. Beda sedikit tetapi maknanya hampir sama. Kalau di terjemahan yang lain, saving, menyelamatkan kita, keep saving, menyelamatkan ya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini saudara? Mari kita melihat, kalau kita membaca Yesaya secara keseluruhan, maka kita akan mendapati bahwa itu adalah sebuah nubuatan atau suatu nubuatan yang Tuhan sampaikan, apa yang akan Tuhan kerjakan di masa yang akan datang. Nubuatan dari Yesaya terhadap bangsa Israel tentang pembuangan ke Babel dan janji pembebasan dan pemulihan. Jadi kalau kita membaca dari kitab Yesaya, ada 66 pasal, dari pasal 1 sampai 39 itu ada banyak peringatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel untuk mereka kembali hidup di dalam kebenaran. Supaya bangsa Israel boleh kembali memusatkan mata hidup dan hatinya hanya kepada Tuhan yang selama ini menjadi penolong mereka. Nah saudara, kalau kita melihat
ternyata apa yang dinubuatkan Yesaya itu tidak terjadi dalam waktu dekat. Maksudnya, ketika Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel, lalu 1 minggu kemudian atau 1 tahun kemudian terjadi, tidak, saudara. Jarak nubuatan itu yang diucapkan Yesaya sampai terjadinya pembuangan ke Babel dan pembebasan bangsa Israel bisa kembali lagi ke tanah perjanjiannya itu jaraknya 70 sampai 150 tahun. Jadi sangat panjang. Nubuatan itu terjadi di tahun-tahun yang sangat panjang di kemudian hari. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang akan dikerjakannya atas bangsa Israel itu secara rinci. Secara rinci bagaimana nanti bangsa Israel dibuang, bagaimana bangsa Israel dibebaskan, siapa yang akan membebaskan bangsa Israel, semua disampaikan, semua ditulis dengan rinci, semua disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya dengan rinci. Saudara, sudah disiapkan, sudah disampaikan. Bagaimana mereka dibuang, bagaimana mereka dibebaskan, siapa yang membebaskan, semuanya tertulis. Nah saudara, kalau kita melihat kembali maka kita juga akan mendapati bahwa ternyata nubuatan yang disampaikan Yesaya itu tidak hanya sekedar tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel lalu mengalami pembebasan dan pemulihan, tetapi jauh lagi juga akan tentang datangnya Yesus Kristus dalam dunia dan juga tentang hal-hal yang akan terjadi yang sampai hari ini kita sedang menunggu penggenapannya. Jadi kalau kita melihat saudara, ternyata apa yang kita baca di dalam Alkitab ini adalah sesuatu atau pesan Tuhan yang luar biasa yang tidak hanya membicarakan tentang hal yang lampau, hal yang sekarang masih relevan maupun yang akan datang. Semuanya ditulis dengan sedemikian rincinya. Sebegitu hebatnya Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Maka ketika kita melihat di ayat yang 1, pasal 41 ayat 1 maupun ayat 21 sampai 24, kita akan melihat bagaimana Tuhan menantang bangsa-bangsa lain dengan segala dewa-dewa sesembahan mereka untuk bisa menandingi kehebatannya. Siapa di antara kamu yang bisa menuliskan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang? Siapa yang bisa mengatur masa dan waktu? Siapa yang bisa mengatur segala sesuatu di dunia ini? Tuhan menantang. Dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kehebatan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang menyatakan betapa kekuatan, hikmat, dan pengetahuannya tidak bisa ditandingi oleh apapun dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Maka kita akan melihat benar-benar bahwa Tuhan sedang menyatakan bahwa segala sesuatu yang difirmankannya pasti digenapi. Amin saudara. Segala sesuatu yang ditulis dan difirmankannya akan digenapi. Pasti digenapi. Demikian juga pada diri kita. Nah, lalu kalau kita mendapati kenapa ya Tuhan yang sudah merencanakan bisa mengatur segala sesuatu. Mengapa Tuhan izinkan Israel mengalami pembuangan walaupun nantinya akan dipulihkan dan dikembalikan, dibangkitkan kembali, dibebaskan dan dipulihkan. Mengapa Tuhan harus melakukan itu? Apakah Tuhan memang merencanakan yang buruk bagi bangsa Israel? Mari kita belajar lebih lanjut. Yang pertama saudara, apakah Tuhan merencanakan yang buruk? Kita melihat di ayat yang ke-8 dan 9. Di situ sudah ditampilkan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Hal pertama yang harus kita tahu saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Kata di dalam ayat
yang tertampil saudara, kata hamba itu bukan menggambarkan hubungan majikan dan budak yang semena-mena. Artinya yang otoriter, yang budak harus nurut sebegitunya. Tidak ada pandang bulunya, tidak belas kasihannya, tidak. Bukan hubungan majikan dan budak, tetapi hubungan kedekatan, kepercayaan antara tuan dan hambanya. Beda atau tidak saudara? Beda. Karena hubungan tuan dan hamba yang penuh kedekatan dan penuh kepercayaan itu bukan disamakan, tidak sama dengan hubungan majikan dan budak. Lalu apa hubungannya saudara dengan kita? Di ayat 8 kita mendapati bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memilih Israel. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Tuhan benar-benar sudah memilih bangsa Israel. Memilih apa? Untuk apa mereka dipilih? Tuhan memilih bangsa Israel sejak semula untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebab dari keturunan Israel lah nanti datang Mesias, juru selamat kita semua. Dan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga. Ketika Tuhan sudah menetapkan, maka itu akan terjadi. Demikian juga kita. Ketika bangsa Israel sudah dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, lalu apa hubungannya dengan kita hari ini? Saudara, ternyata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita lewat rasul-rasulnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kalau bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, hari ini kita ada karena kita dipilih Tuhan. Hal yang sama yang Tuhan sudah kerjakan bagi bangsa Israel. Tuhan memilih kita, memanggil kita. Untuk apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Hidup kita sudah dipilih Tuhan. Tujuannya apa kita dipilih Tuhan? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Lalu apa hubungannya dengan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan bangsa Israel? Mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami kesulitan? Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Sepanjang perjalanan kita sudah dipilih Tuhan, mengiring Tuhan. Yang hidupnya selalu baik-baik saja, silakan angkat tangan. Oh, tidak ada. Yang pernah mengalami kesulitan pergumulan hidup, silakan angkat tangan. Apakah Tuhan merencanakan yang buruk untuk kita? Tidak. Sebab Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, kita punya tujuan ketika kita dipilih ada supaya memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Lalu kenapa diizinkan? Terjadi mengalami kesulitan, pergumulan. Tuhan tidak pernah menolak kita sesungguhnya. Sama seperti Tuhan tidak pernah menolak bangsa Israel. Janji Tuhan adalah Dia akan menyertai. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat yang kedua, sudah saya tampilkan tertulis di sana. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Menyeberang melalui air, Tuhan menyertai. Melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Kita tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Aman tidak kita saudara? Aman. Mengapa Tuhan kadang izinkan bangsa Israel mengalami kesulitan? Mengapa kita yang dipilih Tuhan diizinkan mengalami kesulitan? Saudara, mari kita ingat lagi.
Nubuatan itu terjadi jangkanya sangat panjang. Dari ketika Yesaya menyampaikan secara langsung kepada bangsa Israel sampai terjadinya pembuangan dan pembebasan. Itu jaraknya terlalu panjang, sangat jauh. Kita yang hari Minggu datang beribadah mendengarkan firman. Hari Selasa ditanya, firmannya hari Minggu apa? Ingat enggak saudara? Loh, diam saja. Ingat enggak saudara? Ingat, puji Tuhan kalau ingat. Kadang kita firmannya hari Minggu enggak usah hari Selasa lah. Pulang gereja saja. Firmannya mau apa? Ya biasa gitu saudara ya. Ya ngono kae. Nah, saudara, pesan yang disampaikan kadang tidak membuat kita mengingat. Ketika Tuhan memilih bangsa Israel, Tuhan membuat bangsa Israel bangsa yang terpilih. Saya percaya banyak janji Tuhan dinyatakan lewat nabi-nabinya. Tetapi sepanjang perjalanannya bangsa Israel, kita melihat, membaca, ternyata mereka tidak selalu mengingat, bahkan seringkali mengabaikan, menganggap biasa semua yang sudah difirmankan Tuhan di dalam kehidupan bangsa itu. Demikian pun kita. Ketika kita datang pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betapa menggebu-gebunya hati kita, mengingat betapa Tuhan berkorban untuk kita, betapa kita bersemangat untuk melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa. Tapi sepanjang perjalanan hidup kita sampai hari ini, kadang-kadang kita melupakan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita ada dan kita sudah melewati semua kesulitan-kesulitan yang kita alami, saudara, itu berarti ayat Yesaya 43 ayat 2 benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kita aman di dalam lindungannya, kita aman dalam penyertaannya. Tapi kembali lagi, mengapa kita harus mengalami kesulitan-kesulitan itu? Kembali diingatkan di pasal 1-39. Bangsa Israel diberi peringatan, ayo kembali. Kembali apa saudara? Supaya fokus hidup kita kembali kepada Tuhan. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Memperbaiki ketaatan kita dengan Tuhan. Saya sudah baik kok, saya sudah taat. Mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Oh, saya sudah erat, saya sudah baik. Mari kita lebih lagi. Fokus hidup kita kepada Tuhan. Fokus hidup kita tidak lagi kepada apa yang dapat kita kerjakan sepanjang hidup kita yang untuk kesenangan, kebutuhan, keinginan, tujuan kita sendiri. Tetapi kita boleh melihat kembali apa yang sesungguhnya menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan takut sebab Tuhan akan menolong untuk menghadapi semua situasi kehidupan ini. Dia tidak pernah ingkar janji meskipun Israel sering tidak setia. Mungkin kita mendapati kadang-kadang kesulitan yang kita hadapi bisa jadi karena kesalahan kita sendiri. Tetapi bisa jadi dalam perjalanan hidup kita, kesulitan kita timbul dari hal di luar kendali kita. Hal di luar apa yang bisa kita mampu untuk tahan, untuk kita menahan supaya tidak terjadi. Apa yang kita alami kadang diizinkan Tuhan supaya di luar apa yang bisa kita saudara, kita tahan, kita rencanakan di luar apa yang kita rencanakan terjadi dalam hidup kita. Bisa saja itu terjadi. Tapi mari kita melihat. Kadang kita berpikir kenapa Tuhan izinkan. Jangan-jangan Tuhan sudah menolak saya. Meninggalkan saya. Membiarkan saya mengalami kesulitan sendiri. Tuhan mengizinkan ini untuk menghukum saya. Untuk melakukan hal-hal saudara. Semua pikiran yang negatif kadang timbul ketika kita mengalami kesulitan.
Atau ketika kita menyadari kesulitan timbul dari kesalahan kita, lalu kita mulai berpikir, ini hukuman Tuhan yang berat, Tuhan meninggalkan saya. Tidak, saudara. Tuhan izinkan kesulitan terjadi supaya kita kembali melihat kepada Tuhan. Melihat kembali tujuan hidupku itu sesungguhnya untuk apa. Sama seperti yang dikerjakan Tuhan kepada bangsa Israel. Dibiarkan terserak, dibiarkan tertawan di negeri orang. Berpuluh-puluh tahun mereka harus menderita di tanah pembuangan. Mereka merindukan untuk kembali ke tanah perjanjian, mereka jauh waktunya untuk menunggu hal itu. Supaya mereka merindukan Tuhan. Supaya mereka merindukan hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Supaya mereka kembali menginginkan kedekatan mereka dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati ketaatan yang benar dengan Tuhan, ibadah yang dikerjakan di tanah kelahiran mereka sendiri, mengingatkan mereka untuk hal itu. Tetapi kita melihat janji Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai. Mari tepuk dada saudara dengan tangan kanan. Tuhan tidak menolak aku. Tidak pernah kita ditolak. Amin saudara. Kalau Tuhan izinkan terjadi, itu berarti Tuhan ingin mata kita, mata rohani, hidup kita kembali tertuju kepadanya. Melihat kepadanya, bergantung kepadanya. Nah yang kedua saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang kedua, Tuhan menolong kita melewati masa-masa krisis. Mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami kesulitan? Supaya bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan menyertai mereka. Yang kedua, supaya mereka menyadari bahwa Tuhan menolong di dalam masa-masa krisisnya. Nah saudara, di ayat yang ke Yesaya 40 ayat 27, kalau saudara punya Alkitab seperti saya akan ada di sampingnya. Tetapi ketika saudara buka HP maka saudara bisa diseret ke bawah begitu ya. Yesaya 40 ayat 27 ini adalah ungkapan hati, ungkapan jiwa, keluhan yang disampaikan bangsa Israel ketika mereka ada di dalam masa-masa penantian itu. Itu pun dituliskan Tuhan. Tuhan mengerti apa yang akan mereka rasakan. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dalam masa kesesakan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Bisa saja kita mengalami krisis saudara. Entah itu krisis kepercayaan, entah itu krisis iman, kita mulai merasa lemah, tidak berdaya, kita mulai merasa Tuhan tidak adil, kita mulai merasa kok Tuhan diam saja, kok Tuhan tidak segera menolong, itu krisis kita. Padahal firman Tuhan di ayat yang ke-10 tadi, Tuhan katakan jangan tawar hati, jangan kecewa. Tetapi itu kadang terjadi dalam diri kita ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak segera terjadi perubahan apapun dalam hidup kita. Masih saja hari-hari kita menderita, mungkin. Masih saja masalah kita belum selesai, mungkin. Masih saja pergumulan-pergumulan kita mendera kita setiap hari. Dan kita berpikir kok Tuhan diam saja ya, aku kurang apa ya, aku salah apa ya. Lalu mulai terjadi krisis dalam hidup kita. Iman kita mulai tawar, hati kita mulai lemah, kita mulai lesu, kita mulai malas beribadah, malas berdoa, mulai enggan melayani Tuhan, mulai enggan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, mulai enggan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara, tapi kita lihat jawaban Tuhan di ayat 28 sampai 31 dari Yesaya 40. Firman Tuhan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi saudara, apapun yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Maka ketika Tuhan menjanjikan hal itu, engkau tidak akan menjadi lelah, engkau tidak akan menjadi lesu. Maka itu pun akan digenapi dalam hidup kita. Masalahnya, kita tahu tidak bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi kuat dan tidak menjadi lesu. Bagaimana kita berlari dan tidak menjadi lelah. Bagaimana kita tetap memiliki semangat. Kita bisa terbang seperti Raja Wali. Bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mendapati semua permasalahan kita masih sama saja. Pergumulan kita masih saja tidak terselesaikan. Persoalan-persoalan yang ada masih tidak ada perubahan. Apakah Tuhan benar mengerjakannya? Mari kita melihat saudara, bahwa Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk menaruh percaya. Menaruh percaya itu berarti mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Untuk apa? Supaya hidup kita dibarui. Dibarui. Nah, bagaimana itu caranya? Mari kita lihat sebentar. Ada video yang bisa saya mengambilnya dari Instagram. Kalau saudara nanti ketemu ya itu berarti Instagram yang sama ya. Saudara mari kita putar, kita lihat bersama. Pakai bahasa Inggris silakan. A woman was carrying firewood on her back, and a desert viper was hiding among the logs. Suddenly it bit her on the shoulder. Furious, the woman threw the firewood to the ground and shouted, "What a bitter life I have! If I walk, I stumble. If I lie down, I ache. If I work, some creature hurts me. Oh God, can't you see my suffering?" In the dry solitude of the desert, that woman lived alone, and everything she did went wrong. Her life had become a constant complaint against God. One day, an angel knocked on the door of her humble hut from inside. She replied angrily, "Go away." But the angel insisted and knocked again. The woman opened the door suddenly and hurt her toe. "Damn it!" she cried. But when she saw it was an angel, her expression changed. "My Lord, what is a messenger of God doing in such a dry and lifeless place?" The angel replied, "I have noticed that you complain too much. Would you like me to speak to God about your life?" She answered, "Yes, please tell him. I can't stand so much misery anymore." The angel left before God. He told the sad story of the woman and asked, "Lord, how long will she suffer?" And God replied, "Until the end of her days. That is what is written." The angel became worried, "But if I tell her that, she will lose all hope. She might even take her own life. Isn't there something I can advise her to do?" Then God said, "Tell her to pray every day with one simple phrase, 'Thank you, God, for everything.'" The angel returned and delivered the message. God asks that in the morning, at noon, and at night, you say only "Thank you, God, for everything." The angel then departed. 7 days later, when he came back, he saw something astonishing. A small river had sprung up in the desert. Fruits were growing on green plants, and the woman smiling was harvesting while singing. Intrigued, the angel returned to God and asked, "Lord, what happened to the woman? You said she would suffer until she died." And God replied, "That is what was written." But she began to give thanks. When she stumbled, she said, "Thank you, God, for everything." When she fell, she repeated, "Thank you, God, for everything." And little by little, gratitude transformed her heart. This remedy is more powerful than any painkiller created by man. In just 7 days, her destiny changed. You who are hearing this story, may God bless your life, but do your part. Do your part. Ya saudara, kalau kita melihat tadi, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Wanita itu tinggal
digambarkan. Ini karena ilustrasi ya. Jadi dia ada di padang gurun sendirian. Dia mengerjakan segala sesuatu dan selalu mendapatkan kemalangan. Dia sedang bekerja, ada ular menggigit. Dia berteriak kepada Tuhan, apa saja yang kukerjakan salah. Begitu. Saudara, aku jalan, aku kesandung, aku tiduran, aku sakit, aku bekerja, ada yang melukai aku. Kurang apa penderitaanku begitu, saudara. Sangat-sangat menderita. Dia merasa semuanya serba salah. Lalu ketika dia mendapati hidupnya yang serba salah itu, setiap hari dia berdoa kepada Tuhan, komplain, bersungut-sungut, komplain itu menuntut, gresulo bahasa Jawanya ketemunya sambat. Ya Tuhan, aku sudah tidak kuat, penderitaanku banyak, semua yang dilihat itu. Dia mendapati dirinya, dia mengatakan kepada dirinya ketika ada tamu yang itu malaikat ya, karena itu gambaran saja. Pertolongan datang kepadanya, dia usir. Delalah kok yang buka pintu, kecedok jempolnya. Rasanya gimana saudara? Dia nangis. Lalu dia suruh pergi, tapi malaikat itu berkata, dia bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Ke tempat yang tidak ada harapan sama sekali, tempat yang kering dan tidak ada harapan. Kenapa kamu datang ke sini? Lalu malaikat itu menjawab, aku mendengar, mencatat semua komplainmu, doa-doa yang komplain itu. Kira-kira ada pesan enggak untuk saya sampaikan kepada Tuhan? Itu ilustrasinya begitu. Lalu dia ngomong sama Tuhan, bilang sama Tuhan, aku sudah enggak kuat hidup di dalam penderitaanku. Malaikatnya datang kepada Tuhan, dia tanya, Tuhan, iki sambat wae itu kira-kira dia itu menderita sampai kapan? Tuhan berkata, tertulis dia menderita sampai akhir hidupnya. Lalu mana aku ngomong gitu, nanti dia bunuh diri, sudah dia kehilangan harapan, dia akan mengakhiri hidupnya. Lalu Tuhan katakan, sampaikan pesannya, supaya dia mengubah doanya. Mengubah doanya dengan apa saudara? Thank you Lord for everything. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Maka malaikat itu datang kembali ke wanita itu lalu berkata, ubah doamu. Mulai hari ini kamu berdoa pagi, siang, malam berdoalah. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Maka dia kerjakan. Ketika kata-kata yang keluar sebelumnya itu pahit saudara, tetapi dia menurut apa yang dikatakan malaikat itu. Maka ketika dia jatuh dia berkata, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Ketika dia bekerja dan mendapati luka, mendapati kegagalan, dia berkata, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Setiap hari dia kerja. Apapun yang terjadi, dia kerjakan pesannya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord for everything. Thank you God for everything. Dan ketika 1 minggu kemudian datang, malaikat melihat. Yang dia dapati bukan lagi padang gurun yang gersang, tetapi ada aliran sungai yang mengalir. Dan dia melihat perempuan itu memetik buah dengan sukacita. Perubahan besar terjadi. Saudara menangkap pesan ini? Apa yang membuat hidup kita berubah saudara? Janji Tuhan, Tuhan menyertai dan itu dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak melihat itu. Apa yang membuat kita tidak melihat itu? Sebab pusat kita hanya kepada apa yang kita alami. Kita mengalami kegersangan karena saben hari cuman sambat saudara. Hanya mengeluh, gak ketemu ya, kata mengeluh. Komplain kepada Tuhan, kok begini, kok aku mengalami ini, kok saya demikian, kok harus begini, kok harus begini, mengapa begini. Tadi dikatakan, aku bekerja, ada saja yang melukai aku. Hidup kita mungkin tidak mulus-mulus saja saudara. Kita mungkin kadang diizinkan Tuhan mengalami jatuh, karena melakukan kesalahan atau dosa. Kita mungkin diizinkan Tuhan ketika kita melakukan sesuatu kita sakit. Ketika kita sedang berupaya bekerja, ada saja orang yang mungkin melukai kita, menyakiti kita, di luar kendali kita.
Tapi ketika kita memusatkan mengapa ini terjadi, maka sama seperti yang kita lihat tadi. Kita seperti hidup di padang gurun sendirian. Gersang, kering hati kita, hidup kita. Tidak ada harapan sama sekali. Karena kita berpusat kepada apa yang sedang kita alami. Maka ketika pertolongan itu datang, apa yang kita kerjakan? Kata-kata yang pahit keluar. Untuk apa kamu kesini? Pergi, go away. Begitu saudara. Padahal dia datang untuk membawa perubahan. Kadang-kadang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan datang, kita enggak melihatnya. Kenapa? Karena kita membiarkan hidup kita kering dan gersang dengan semua keluhan, komplain kita kepada Tuhan. Tetapi ketika pesan Tuhan itu datang, ubahlah doa kita. Doanya berubah. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi kita berkata terima kasih Tuhan. Kita tadi melihat berubah saudara. Yang tadinya padang gersang yang kering berubah menjadi aliran sungai yang besar. Didapati perempuan itu memetik buah dengan sukacita. Sulitkah kita ketika kita mengalami pergumulan, kita mengucap syukur terima kasih? Yang berkata gampang silahkan angkat tangan. Oh, setuju sulit semua. Bagaimana kita bisa mengatakan terima kasih untuk segala kemalangan, segala kesulitan, segala pergumulan yang kita alami. Tuhan berkata di dalam ilustrasi itu yang mengubah hidupnya. Ketika malaikat bertanya sampai kapan dia akan menderita? Seumur hidupnya. Apa yang terjadi jika itu terjadi seumur hidup kita? Apakah itu kesalahan Tuhan? Tidak. Itu kesalahan kita sendiri. Kita akan mengalami penderitaan seumur hidup dan tidak ada perubahan ketika kita sama seperti wanita itu. Hanya melihat segala sesuatunya kering gersang, tidak ada pengharapan. Tetapi ketika kita mengucap syukur, berubah. Siap Tuhan berkata yang mengubah rasa syukurnya, hati kita. Yang berubah karena ucapan syukur itu mengubahkan hati kita. Lebih manjur daripada obat buatan manusia yang bisa painkiller itu obat pereda nyeri ya saudara. Yang menghabiskan membuat luka tidak terasa lagi. Lebih hebat rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kalau kita mau menerima. Selama kita menolak, kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Seperti yang tadi pagi saya sampaikan hari ini juga, sore ini. Suami saya itu tidak bekerja untuk beberapa waktu, karena dia sedang berobat. Jadi dia ada sakit yang harus berobat dalam jangka yang panjang. Jadi dia belum bisa kembali untuk bekerja di tempat dia bekerja biasanya. Ketika kami habis berobat lalu mendapati diagnosa dokter, maka yang terjadi pada saya, yang sakit santai saudara, yang sakit enggak apa-apa, aku percaya Tuhan Yesus tolong saya. Yang enggak sakit ini, yang bingung, pikirannya sudah kemana-mana, lalu hatinya gundah gulana, saya istrinya. Nah, lalu saya pikir, saya masih tidak menerima. Kenapa ini? Apa yang salah? Mengapa? Salah saya apa? Tuhan saya bersalah apa? Dosa saya apa? Wes banyak sekali. Kemana? Nanti bagaimana? Ini semuanya yang belum terjadi itu sudah masuk ke pikiran. Masuk ke hati. Lalu akhirnya hati saya menjadi gundah gulana, saudara ya. Saya bergumul berhari-hari, hujan air mata, hujan, semuanya. Rasanya remet gitu hatinya ya. Menjadi letih, lemah, lesu. Nah, cukup 1 minggu saja. Saya bergumul, Tuhan tolong kuatkan saya.
Kuncinya apa saudara? Saya dikuatkan oleh kesaksiannya Don Moon. Don Moon itu kan lagunya, dia buka jalan ya, pakai bahasa Inggris saya nggak bisa, ke saat tiada jalan gitu. Lalu dia bersaksi, oh saya buat lagu ini ketika saya harus menghibur teman saya. Dia katakan, firman Tuhan katakan, dia akan membuat jalan di padang gurun. Yang orang tidak bisa kerjakan, aku mampu kerjakan. Lalu saya dibangkitkan oleh ayat kesaksian Don Moon. Lalu saya mengubah hati saya. Yang tadinya kenapa Tuhan? Why? Soalnya why dok ya nek bahasa Inggris saya kenapa? Lalu saya menerima. Suatu hari saya berdoa, ya Tuhan, terima kasih. Aku menerima. Aku terima situasi ini, aku terima kondisi ini, aku terima suamiku sakit. Oke, aku terima Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, aku percaya Tuhan juga mengizinkan aku untuk mendapatkan jalan keluar dan pertolongan. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca. Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami pembuangan, tetapi Tuhan juga merencanakan pembebasan dan pemulihan. Ya, aku terima. Ketika saya menerima saudara, dan lalu saya belajar mengucap syukur terima kasih. Jadi ketika saya berdoa, terima kasih Tuhan, nomor satu saya katakan terima kasih dulu. Hari ini kami sehat. Hari ini kami bisa lalui, satu hari itu aku bisa melaluinya. Kami masih bisa melakukan banyak aktivitas. Hati saya mulai berubah. Ketika hati saya mulai berubah saudara, saya mulai mendapati ternyata dalam perjalanan kami itu, dalam pengobatan suami saya, ada banyak pertolongan Tuhan disediakan. Ketika suami saya habis opnam 4 hari di rumah sakit lalu pulang, ada kabar berita, beberapa hari kemudian ada kabar berita bahwa tempat dia bekerja itu mengalami eksiden besar. Sehingga ada beberapa karyawan, beberapa pegawai itu yang tertimbun, mati. Ketika itu berita datang, saya mengucap syukur, bukan mengucap syukur sana itu ya, bukan itu, tetapi saya mengucap syukur apa? Suamiku ada di rumah ini, itu setiap hari tempat dia bekerja saudara. Waduh Tuhan terima kasih, suamiku ada di rumah meskipun dia sedang sakit. Ada bencana itu Tuhan singkirkan dari bencana itu. Lalu hari-hari berikutnya didapati situasi kerja masih tidak kondusif, tidak bisa. Saya bersyukur lagi, terima kasih Tuhan. Suami saya ada di sini, bisa berobat. Bayangkan suami saya sakit di sana, saudara. Ora kopen, ora ngerti sapa sing disambati, saudara. Terima kasih Tuhan, dia ada di sini bersama saya. Ketika kami mulai berpikir bingung, apa ini obat yang harus, kemana kami harus berobat, apa yang harus kami kerjakan. Tuhan sediakan orang-orang yang tiba-tiba muncul saja untuk memberi pertolongan. Dimudahkan berobat bertemu dengan ini, kontrol bertemu dengan ini, mencari obat ini bertemu dengan ini, semua Tuhan sediakan. Lalu ketika kita, biaya obatnya larang kabeh, bagaimana biaya yang harus kami terima? Cara Tuhan luar biasa. Kami yang berpikir, piye ini penyakit yang dia diizinkan Tuhan itu bukan penyakit yang pakai obat ultraflu sembuh saudara. Kalau itu oke Tuhan, tapi ini obat yang harganya sangat-sangat luar biasa. Tetapi ketika kami harus membayar itu, Tuhan sediakan, Tuhan beri pertolongan, dimudahkan. Saya tidak apa-apa Pak, ini jalan saja terus. Saudara, saya tidak akan mendapati melihat pertolongan itu kalau saya masih menolak. Kalau saya masih berkata kenapa, saya tidak akan melihat pertolongan Tuhan itu tersedia. Tapi ketika saya berkata terima kasih Tuhan, ketika jalan-jalan hari-hari yang kami lalui, ketika harus berobat, ketika harus bagaimana, ketika dia harus merasakan sakitnya, saya melihat pertolongan Tuhan tersedia. Amin saudara. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak apa-apa kita jalani, terima, baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menolong
kita untuk melewati masa-masa krisis kita. Apa yang harus kita kerjakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal saudara, kalau hari ini saudara baik-baik saja, mengucap syukurlah. Itu penyertaan Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini saudara sedang dalam pergumulan, kesulitan, permasalahan, tetaplah mengucap syukur. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin saudara. Tuhan sediakan pertolongan. Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Tuhan menolong kita melewati masa-masa krisis. Tuhan memampukan kita untuk kita tetap kuat. Sama seperti wanita dalam video tadi. Ucapan syukur kita akan mengubah hati kita. Memperbarui hati kita. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Damai sejahtera di dalam hati kita akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah habis, tidak pernah kering. Damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari mana kekuatan ini? Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di ayat 12-nya Rasul Paulus berkata, aku pernah mengalami kekurangan. Tapi aku juga pernah mengalami kelimpahan. Aku pernah mengalami kekurangan, tapi aku pernah mengalami kelaparan, tapi aku juga pernah mengalami kenyang. Semua hal bisa kita alami, semua hal bisa kita lalui. Itu karena Tuhan menolong kita. Amin saudara. Saat kita letih, lesu, lemah, tidak berdaya, krisis mulai terjadi dalam hidup kita, mengucap syukurlah. Itu yang akan mengubah hidup kita, hati kita. Yang tadinya kering menjadi penuh damai sejahtera. Sungai yang mengalir tidak pernah kering. Nah yang terakhir saudara, Tuhan menopang dan membela kita. Di dalam ayat 14, firman Tuhan dituliskan demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, di situ ditulis si cacing Yakub, si ulat Israel. Sesuatu yang lemah, yang tidak punya kendali, yang tidak ada harganya. Bagi Tuhan, Israel hanya ulat dan cacing saja yang tidak punya kendali apapun untuk mengatasi masalah di mana mereka harus dibuang, mengalami penderitaan di pembuangan, tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Pun dengan kita. Kita tidak punya kendali atas hidup kita sepenuhnya. Siapa yang punya kendali? Tuhan saja. Maka di ayat 15 sampai 19 kita melihat bagaimana Tuhan sanggup mengubah situasi yang di luar kendali kita. Bagaimana Tuhan yang sanggup mengubahkan Israel yang tadinya lemah, tadinya tidak berdaya di bawah penguasaan bangsa lain. Dia akan diubahkan Tuhan, dia bisa bersorak-sorai, memegahkan diri di dalam Tuhan. Bahkan di ayat 18 dan 19 kita bisa melihat Tuhan melakukan, sanggup. Tuhan menjanjikan sanggup, bahkan Tuhan berkata dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan mustahil sekalipun. Aku akan membuat sungai-sungai, air membual dari daratan. Akan membuat sungai-sungai di padang gurun. Saudara, hal-hal yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita. Kita cacing ulat yang lemah. Tidak ada kendali sepenuhnya atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, atas semesta, atas pengaturannya, semua ada di dalam kendali Tuhan. Pun hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Mengapa Tuhan mengerjakan itu? Mengapa Tuhan membela kita? Mengapa Tuhan mengerjakan banyak hal besar untuk menolong kita? Ayat 20 firman Tuhan berkata, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Kembali lagi ke bagian pertama tadi.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanku yang besar. Saudara, mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan membela kita? Mengapa Tuhan mengerjakan banyak perkara besar yang mustahil sekalipun akan bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Tujuannya satu, supaya semua orang melihat bahwa yang mengerjakan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Sehingga melalui hidup kita ketika kita mengalami pembelaan Tuhan, ketika kita mengalami ditopang Tuhan, ditegakkan kembali, ketika mengalami pemulihan kembali, maka kita sedang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi saudara, maka kita melihat apa yang kita butuhkan selain mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kita butuhkan, perlu kita kerjakan adalah tenang. Andalkan Tuhan. Berserah kepadanya sepenuhnya. Kita tidak punya kendali, tapi Tuhan punya kendali. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Maka yang terakhir saya mengundang untuk WL Singers, pemain musik, perenungan kita hari ini. Tuhan tidak pernah menolak kita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pasti disertai dengan jalan keluar, pemulihan dan pembebasan. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita, memperbaiki hidup kita, membuat kita kembali fokus kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, jangan takut sebab Tuhan menolong kita melewati masa krisis. Terima saja. Terima prosesnya, bukan terima protesnya. Terima prosesnya supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, tetaplah tenang. Andalkan Tuhan. Kita tidak punya kendali, tapi Tuhan yang berkuasa yang punya kendali atas hidup kita. Amin saudara.